pengen melindungi warga tapi tidak melindungi diri dengan benar gitu ya Pak. Betul. Lalu nih agak sensitif pertanyaan saya nih Pak. Sebenarnya kalau misalnya ngundang teman-teman KTB itu biayanya berapa Pak? Mahal. Mahal Pak. Mahal. Podcast ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Tim Gada Bima. Kali ini kita ketemu di podcast Gada Bima episode 3. Nah, sebelum kita mulai, di 2 episode sebelumnya kami juga menerapkan protokol kesehatan selama proses pengambilan gambar. Jadi hand sanitizer ini juga kami pakai memang sebelum acara dimulai. Cuman di 2 episode sebelumnya tidak kami tayangkan. Lalu para kameramen, soundman dan semua yang terlibat di sini juga sudah menjalani tes swab antigen sebelumnya dan juga selama proses pengambilan gambar memang dilakukan dengan terus mengedepankan protokol kesehatan. Iya. Ini saya kali ini tunjukin ya bintang tamu saya gitu. Saya kasih hand sanitizer dulu ngaten Pak. Nah, di episode 3 ini, kali ini saya kehadiran Bapak Teguh Dwi Atmoko. Beliau adalah Ketua Forum KTB Kecamatan Tegalrejo dan juga sekaligus Ketua FKTB Kelurahan Kerica. Di mana nanti saya akan berbincang beliau terkait bagaimana peran FKTB selaku garda terdepan penanggulangan COVID khususnya di wilayah Kelurahan Kerica. Atau lebih umum di kota Jogja begitu. Iya. Saya sapa dulu Pak Teguh, selamat sore, selamat datang di podcast Gada Bima. Apa kabar Pak Teguh? Selamat sore Mas Yopi, terima kasih. Kabar baik. Kabar baik ya, sehat selalu Pak Teguh gitu. Salam tangguh. Salam tangguh siaga. Salam tangguh siap siaga ya. Kita coba sekali lagi ya Pak Teguh. Salam tangguh. Siap siaga. Siap siaga. Nah, kali ini saya ingin berbincang dengan Pak Teguh terkait KTB nih. Ya. Apa saja yang dilakukan KTB? Ini kita fokus terkait penanganan COVID-19 Pak Teguh. Apa saja yang dilakukan teman-teman KTB? Oh iya, untuk forum KTB terutama KTB dan forum KTB di awal pandemi bulan-bulan Maret itu kami pada waktu itu melakukan pelatihan ada satu saat di mana kita melakukan pelatihan untuk penyemprotan terkait dengan menggunakan disinfektan pada waktu itu. Jadi beberapa bahan yang disarankan untuk di rumah maupun di areal di luar rumah misalnya, dengan harapan kita memberikan edukasi kepada masyarakat ketika mau melakukan penyemprotan di rumah atau kemudian di lingkungan RT maupun di lingkungan RW. Itu yang kita lakukan di awal. Kemudian selanjutnya kami karena semakin banyaknya bantuan alat maupun bahan dari BPBD, kemudian kita melakukan penyemprotan di wilayah bisa kampung, bisa kelurahan, bisa bersama-sama. Jadi hampir setiap minggu pada waktu itu memang kami di awal melakukan penyemprotan bersama-sama. Jadi di setiap kampung, kalau di sini di Kelurahan Kerica ya dari Jatimulyo, Kerica Kidul, Mangunrejo melakukan penyemprotan karena memang kita ada alat untuk penyemprotan tersebut. Jadi kalau memang dari namanya aja KTB itu Kampung Tangguh Bencana. Jadi memang base-nya ada di masing-masing kampung. Iya. Di wilayah Kelurahan Kerica yang terdiri dari 3 kampung, ini memang sudah ada 3 KTB. Betul. Jadi sudah lengkap. Iya. Kalau meluas ke Kecamatan Tegalrejo ini Pak Teguh, Iya. ada beberapa yang belum ada KTB-nya. Iya. Ada beberapa kampung kalau di Kelurahan Kerica sudah semua. Kemudian di Kelurahan Karangwaru itu ada 3 kampung yang belum. Di Kelurahan Bener sudah, di Kelurahan Tegalrejo itu ada kampung Tompean, kemudian Sudagaran ya Mas belum. Tapi memang teman-teman KTB di FKTB kecamatan ini membackup gitu beberapa kampung yang memang belum ada KTB-nya gitu Pak. Oh iya. Jadi misalnya teman-teman di Kelurahan Karangwaru misalnya, ya mereka membackup juga untuk teman-teman di kampung yang belum ada KTB-nya, ataupun ketua kampung
itu yang mendapatkan bantuan berupa alat dari BPBD juga, itu yang melakukan penyemprotan. Baik, selain penyemprotan wilayah, begitu, apa yang dilakukan teman-teman KTB sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19? Nih, untuk yang dilakukan oleh teman-teman untuk saat ini memang selain wilayah, kemudian ada penyemprot di zona khusus ya, zona khusus, kemudian beberapa instansi yang memang mengajukan permintaan untuk penyemprotan. Lalu kalau misalnya tadi disampaikan zona khusus, nah zona khusus nih zona apa nih Pak? Ya, zona khusus yang kami maksud adalah zona di mana ada warga yang rumah atau instansi ya di mana ada warga yang terpapar virus COVID-19. Jadi yang dimaksud zona khusus itu penyemprotan yang memang sudah terkonfirmasi begitu, ada satu warga atau instansi di mana pegawainya sudah terkonfirmasi COVID-19 maka dibutuhkan penyemprotan. Betul. Lalu kalau instansi tadi juga misalnya ada instansi yang membutuhkan penyemprotan disinfektan di kantornya begitu masih bisa Pak? Masih bisa. Iya, karena permintaan biasanya atas permintaan mereka ya, misalnya misalnya sekolah akan ada tamu tatap muka misalnya yang mereka minta semprot. Lalu kalau di zona khusus Pak, atas permintaan siapa sih teman-teman KTB itu bisa hadir atau dihadirkan? Ya, kalau untuk zona khusus itu ada permintaan dari warga, misalnya keluarga yang terpapar, kemudian dari pengurus kampung RT RW, kemudian dari puskesmas, karena memang kita mendapatkan support dari puskesmas untuk data-data seperti itu. Itu harus ketiganya atau salah satunya Pak? Salah satu. Jadi kalaupun sudah ada permintaan puskesmas tanpa permintaan warga juga teman-teman KTB bisa hadir gitu. Kalau kita sudah dapat data dari puskesmas, kemudian nanti kita akan mengadakan pendekatan ke pengurus, kemudian dan ke keluarga. Jadi boleh nggak kita semprot? Kalau misalnya boleh ya kita semprot, kalau enggak kita lepas gitu. Kalau misalnya kan ada yang tidak mau saya pengen nyemprot sendiri. Bisa mandiri juga gitu. Nggak apa-apa. Lalu biasanya siapa aja yang terlibat ini Pak? Kalau yang terlibat, kalau di Kelurahan Kricak terutama itu ada anggota KTB sendiri, beberapa warga masyarakat yang membantu, kemudian ada Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian Rantip, kadang ada Pak Lurah juga. Itu yang terlibat. Meskipun tidak rutin setiap hari mereka ada, tetapi support mereka juga dibutuhkan juga. Jadi stakeholder yang terkait ini mulai dari Babinsa, Babin Kaptipmas, Trantip di kelurahan, termasuk Pak Lurahnya itu mensupport, kadang hadir tapi pada intinya mendukung kegiatan ini gitu. Lalu kalau yang terlibat langsung nyemprotnya, yang mengendarai kendaraan itu siapa aja Pak? Untuk itu teman-teman dari KTB. Teman-teman relawan KTB masing-masing kampung. Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ingin terlibat gitu Pak, tidak tergabung di KTB atau bahkan nggak ngerti jalur untuk bisa gabung di KTB, itu gimana? Apakah bisa mereka terlibat untuk bisa bergabung dalam tim penyemprotan gitu Pak? Boleh. Jadi dari teman-teman KTB sudah terbuka ya untuk siapa saja, misalnya pengen terlibat di situ, pengen menjadi berperan di situ, terbuka saja. Ada syaratnya? Enggak ada. Syaratnya mau aja. Saya mau aja. Mau dan ikut aja ikuti aturannya gitu, karena memang SOP-nya kan ada ya, SOP-nya ada. Jadi tetap jangan langgar SOP. Nanti teman-teman di KTB akan bantu fasilitasi apa yang seharusnya, karena teman-teman KTB juga dilindungi APD yang mumpuni gitu ya Pak. Termasuk teman-teman di RT misalnya, yang di RT RW itu kalau misalnya butuh dukungan APD, bisa sih ada permintaan ke KTB misalnya, saya butuh APD, butuh bahan untuk penyemprotan, bisa. Jadi seandainya mau melakukan penyemprotan mandiri pun bisa hubungi teman-teman KTB, nanti KTB akan support bahannya bisa, maupun dikasih tahu caranya gitu, agar jangan sampai pengen melindungi warga tapi tidak melindungi diri dengan benar gitu ya Pak. Betul. Lalu ini agak sensitif pertanyaan saya nih Pak. Sebenarnya kalau misalnya ngundang teman-teman KTB itu biayanya berapa Pak? Mahal Pak. Berapa? Karena mau sebut harga nggak nih? Harga lagi. Karena tidak ternilai sebenarnya. Tidak ternilai saking mahalnya. Jadi harus berapa nih Pak untuk mendatangkan teman-teman KTB? Ya nggak usah.
Oh nggak usah. Nggak usah. Cukup didoain aja teman-teman Iya. KTB sehat gitu. Itu aja. Jadi ini Santai kok gitu. biar nggak salah persepsi, mendatangkan teman-teman KTB itu emang gratis Pak. Gratis. Gratis, Free. pokoknya info aja, Iya. gratis, tidak dipungut biaya Iya, apapun. sama sekali. Walaupun biasanya ngundang nyiapin Iyalah. Minum ya. minum lah ya, walaupun biasanya. tidak pernah minta. Nggak pernah minta. Tapi selama ini emang disiapin minum, Iya. itu ya kalau ada, kalaupun Kalau enggak ada. Kalau teman-teman nggak tetap apa-apa. datang. Nggak masalah. Kalaupun enggak kebangetan Pak. Minimal biasanya teman-teman di wilayah itu kalau kita sih udah cukup lah teh panas gitu misalnya. Itu cukup kalau untuk teman-teman. Teh panas cukup, tapi walaupun nggak pernah minta, Iya. kalaupun nggak Kalau ada ada ya. tambahannya juga nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu tadi saya tertarik bahan yang digunakan itu kan ada support dari BPBD Iya. gitu Pak, dan Iya. beberapa instansi terkait. Bahan yang digunakan nih apa? Kalau standar BPBD baik dari BPBDI maupun BPBD kota itu kaporit. Oke. Kaporit. Hanya memang kita di pernah pelatihan kita sering sharing dengan teman-teman di BPBD soal ukuran. Karena ukuran di dalam ruangan dengan ukuran di luar ruangan itu berbeda. Jadi tidak asal nyampur gitu ya. Jadi ada takaran yang pas, bahan yang tepat, melihat kebutuhan begitu ya Betul, Pak. Ini mau iya. di dalam ruangan, di luar ruangan, lalu zona seperti apa gitu ya Pak ya. Tidak harus semakin banyak semakin efektif enggak juga. Tapi kalau semakin banyak kadang-kadang kita merasa belum tentu juga, karena kalau semakin banyak juga pakaian juga akan Justru merusak lingkungan merusak, juga betul, gitu Pak. iya. Tanaman Atau membahayakan juga. tanaman gitu. Iya. Lalu selama ini yang sudah dilakukan Pak, kendala apa yang muncul atau tantangan apa yang dihadapi selama hadir di tengah-tengah masyarakat? Oh iya. Kalau tantangan kalau untuk wilayah sih nggak masalah. Ya, maksudnya penyemprotan wilayah nggak apa-apa. Tapi kalau penyemprotan zona khusus, Yang zona khusus itu ya. zona khusus, kemudian masyarakat yang sebenarnya kita himbau, sebenarnya kadang-kadang kan kita nyemprot sambil himbau juga ya. Itu yang mesti ngeyel. Misalnya tidak di karena ada tempat yang memang tidak pernah nyemprot. Kemudian ada yang tidak mau karena memang macam-macam gitu. Nah, itu yang jadi kendala untuk menyadarkan mereka bahwa ini perlu gitu. Ini perlu untuk dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, tapi ini memang perlu untuk dilakukan itu. Tapi memang selama ini ketika teman-teman KTB ini hadir di wilayah, Pamong, wilayah misalnya RT, RW, pengurus kampung setempat tuh mendampingi gitu Pak? Ya, kalau untuk penyemprotan di wilayah, biasanya kita didampingi oleh Babinsa dan Babin Kamtimas. Untuk RT, untuk zona-zona khusus itu teman-teman dari pengurus RT atau satgas di RT misalnya. Tapi setidaknya pemberitahuan dan permohonan izin gitu Oh iya, ke wilayah. harus Sudah jelas itu ya harus Pak ya? iya harus Itu SOP yang nggak bisa dilanggar Nggak lagi bisa, gitu. nggak bisa. Kita bukan tidak asal nabrak juga. Karena jangan sampai teman-teman hadir membantu tapi dibenturkan Nah, dengan makanya beberapa itu, iya. beberapa Iya. hal yang akhirnya malah jadi konflik Nah, gitu jadi ya Pak. masalah juga. Oke, ternyata kendala dan tantangannya cukup banyak juga di lapangan Betul, ini Pak iya. gitu. Di akhir sesi ini Pak gitu, ada kesan pesannya deh Pak untuk masyarakat, untuk teman-teman yang terlibat di KTB selama ini gitu. Monggo Pak Teguh. Ya, untuk pesan saya untuk masyarakat ya kita selalu melakukan apa yang selalu dianjurkan oleh pemerintah itu untuk 3M itu satu. Yang kedua untuk jangan sampai ada konflik lah antara teman-teman, misalnya ada penolakan juga perlu juga. Kemudian untuk teman-teman yang di KTB maupun teman-teman yang lain ya tetap semangat saja karena memang itu yang harus kita lakukan gitu. Itu harus kita lakukan ya. Ya udah, kalau memang ada penolakan ya yang sabar aja gitu. Sabar men. Sabar men. Itu kan ya, tapi kan itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang kadang-kadang kita sudah hampir 1 tahun dan titik jenuhnya kan ada untuk teman-teman. Tapi harapan saya memang jangan sampai ada titik jenuhnya. Gitu kan Mas Yopi. Lalu di akhir nih Pak Teguh, Iya. FKTB bersinergi bersama teman-teman di Gada Bima. Iya. Nah, itu apa yang dirasakan setelah gabung di Gada Bima gitu Pak? Nah. Bekerja bersama dengan teman-teman Gada Bima. Oke. Itu yang apa ya? Yang untungnya dari teman-teman KTB. Karena untuk menjadi seorang aktivis KTB itu tidak banyak. Tidak banyak.
Jadi kalau kemudian ada teman-teman dari Gada Bima yang kemudian bersama-sama, enak kita. Karena sinergi ini kan masing-masing sudah punya peran untuk bersama-sama mengurangi penyebaran COVID ini gitu. Itu yang paling dirasakan oleh saya dan teman-teman di KTP ya, karena memang ini yang gerak kita lebih enak karena jaringan kita lebih banyak lagi. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Teguh untuk waktu yang sudah diluangkan untuk sharing. Iya, sama-sama. Sehingga teman-teman juga jadi paham gitu apa aja yang dilakukan teman-teman KTB gitu. Iya. Salam untuk teman-teman relawan KTB. Sama-sama, Ji. Jaga kesehatan, Siap. terus semangat begitu. Iya. Tadi salam tangguh ya Pak. Siap siaga. Siap siaga. Dan juga teman-teman yang komen di bawah juga kami silakan. Ada topik apa yang pengen dibahas di podcast Gada Bima, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel tim Gada Bima. Dan juga kami terima kasih untuk para sponsor maupun donatur, di mana seluruh hasil dari donasi para sponsor yang ada di podcast di episode 1, 2, 3 dan seterusnya ini akan digunakan oleh teman-teman Gada Bima untuk operasional penanggulangan COVID-19. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan podcast episode 3 kali ini. Tetap jaga kesehatan. Matur nuwun sangat Pak Teguh. Sama-sama. Salam tangguh. Siap siaga. Gada Bima. Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini disponsori oleh sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat yang sadar kamtimas. Tim bergerak menuju rumah sakit. Roger, tim Gada Bima siap meluncur.